Shalom sejahtera buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat siapapun yang mau menonton, menyimak, dan juga yang mau membagikan video ini. Ya, langsung saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang satu-satunya Allah yang benar menurut Alkitab. Ya, sini ya. Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Satu-satunya Allah atau Theos atau God yang benar menurut Yesus Kristus. Ya. Mengapa harus menurut Yesus Kristus? Karena bagi seorang Kristen, Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Ya. Jadi ketika berbicara tentang Allah pun, yang dibahas harus Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus. Ya, bukan Allah yang dikabarkan oleh Donald Ignatius atau Franz Donald Ignatius, bukan. Ya. Kalau orang mengikuti Donald Ignatius, maka bukan disebut sebagai Kristen. Pengikut Kristus disebut Kristen. Pengikut Donald Ignatius bukan Kristen. Begitupun kalau orang berbicara bahwa saya ini pengikutnya Bapak Profesor Dr. B.N. misalkan ya. Saya ini pengikutnya Bapak Profesor Dr. S.T. ya misalkan. Berarti dia bukan pengikut Kristus. Ya. Dia bukan Kristen. Karena arti dari Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, jadi ketika berbicara tentang Allah juga kita memahaminya dari Yesus Kristus. Karena Allahnya Kristen adalah Allahnya Yesus Kristus. Baik, langsung saja ya. Satu-satunya Allah yang benar atau Theos atau God atau Elohim yang benar yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Ayat lengkapnya berbunyi demikian. Yesus menunjuk kepada Bapa ya dan berkata, "Engkaulah satu-satunya Allah yang benar." Ya, lebih lengkapnya lagi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, itu bunyi Yohanes 17 ayat 3. Jadi ketika Yesus berbicara tentang hidup yang kekal, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu. Dan yang dimaksud oleh Yesus adalah Bapa. Jadi menurut Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Nah teman-teman, sahabat-sahabatku, jika disebut sebagai satu-satunya, tentu saja tidak ada yang lain. Ya, kalau masih ada yang lain, namanya bukan satu-satunya. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris ditulisnya the only true God. Jadi Bapanya Yesus ini atau Allahnya Yesus ini disebut sebagai the only true God. The itu sudah menunjuk kepada tersendiri. Only hanya, true God, ya, Allah yang benar atau God yang benar. Ya. Sebab menurut Alkitab kata Allah itu seperti saya sudah sampaikan di video yang terdahulu ya, kata Allah atau Theos atau God atau Elohim itu bisa menunjuk kepada banyak pihak. Ya. Kata Allah yang ada di Alkitab berbeda dengan kata Allah yang ada dipahami oleh saudara-saudari kita Muslim tertulis di kitab suci Al-Quran. Berbeda ya. Kata Allah yang ada di
di kitab suci Al-Quran menunjuk kepada satu sang nama. Tetapi kata Allah yang ada di Alkitab bahasa Indonesia itu padanan katanya dalam bahasa Inggris God, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim, yang bisa menunjuk kepada banyak pihak. Nah, tetapi ketika Alkitab berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Theos yang benar, yang dimaksud adalah Bapa. Nah, sekali lagi, ketika Alkitab atau Yesus berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, yang dimaksud adalah Bapa. Ayatnya di mana? Yohanes 17 ayat 3. Itu pun yang di dalam Yohanes 20 ayat 17. Itu adalah perkataan Yesus ketika Yesus dijumpai oleh Maria Magdalena dan Yesus berpesan kepada Maria Magdalena untuk menyampaikan kepada murid-murid Yesus yang lain. Yesus berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya, jadi Yesus mau pergi kepada Allahnya Yesus, yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Inilah satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus Kristus. Nah, tetapi teman-teman, sahabat-sahabat, realitanya di dunia kekristenan, dunia orang-orang yang mengaku beragama Kristen, berkembang doktrin yang namanya Tritunggal atau Trinity, the doctrine of Trinity, ya, yang menyebut bahwa Allah itu bukan satu-satunya, tapi ada tiga pribadi. Bentar, ini kok enggak bisa pas. Bentar. 3 pribadi Allah, yaitu Bapa adalah Allah, Anak juga Allah, Roh Kudus adalah Allah. Di dalam Alkitab memang ditulis ini, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Alkitab begitu jelas menjelaskan bahwa yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar, itu Bapa. Jadi ini loh, satu-satunya Allah yang benar itu. Bukan ini. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, bukan Anak, bukan Roh Kudus. Tetapi doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus, ya inilah Allah itu. Ya, salah satunya pengajar yang cukup gencar di Indonesia mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Itu adalah tokoh-tokoh seperti Pak Bambang Nursena, ya, juga dengan murid-muridnya, Bung siapa namanya, Gracia Pelo, kemudian juga Ibu Rita Wahyu, yaitu mengajarkan bahwa Allah yang benar itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Yesus Kristus mengajarkan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Jadi berbeda ya. Ajaran dari tokoh-tokoh seperti Pak Bambang Nursena dan kawan-kawannya itu berbeda dengan ajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Sedangkan orang-orang itu mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bedanya. Ya. Alkitab mengatakan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ini. Anak, yaitu Yesus Kristus, adalah utusan dari Bapa. Roh Kudus adalah kuasa yang kudus dari Bapa, dari Allah. Tetapi Trinitas mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus inilah Allah. Nah, ya. Jadi berbeda. Kemudian ada orang-orang yang berkata, kenapa ya kok bisa orang-orang seperti Bambang Nursena itu kan padahal orangnya pinter ya, cerdas, paham bahasa banyak. Bisa bahasa Ibrani, Yunani, Inggris, dan berbagai bahasa yang lain, bahasa Arab juga. Masa sih bisa salah? Nah, teman-temanku, kenyataannya begitu. Realitanya seperti itu. Tapi sebelum ke situ, saya ingin berikan suatu analogi ya. Saya berikan sebuah analogi yang berdasarkan dari kisah nyata. Jadi ini bukan reka-reka, bukan menghayal, tapi ini kisah nyata juga. Analoginya atau ilustrasinya.
beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan yang lalu, di Indonesia sempat kita agak dihebohkan sedikit oleh pernyataan seorang ahli pejabat negara, ya, seorang ahli pejabat negara, ibu-ibu, yang dia adalah ahli dan lulusan dari 3 universitas ternama di Indonesia. Ini bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang ecek-ecek, bukan orang awam, tapi pejabat negara di salah satu posisi yang organisasi negara yang strategis, ya, yaitu KPAI. Ya. Nah, ibu ini mengatakan bahwa perempuan yang berenang di kolam renang bercampur dengan laki-laki bisa hamil. Nah, singkat cerita, ibu ini akhirnya diberhentikan ya dengan proses yang cukup panjang. Banyak orang yang menentang, banyak orang ada yang menertawai, ada yang menganggapnya bodoh, ada yang menganggapnya ngawur dan sebagainya. Tapi akhirnya ibu ini diberhentikan gara-gara membuat sebuah pernyataan yang dianggap konyol dan sangat bodoh. Loh, tapi ibu ini bukan orang kaleng-kaleng loh. Ini lulusan dari 3 universitas ternama di Indonesia. Pejabat negara. Ya, inisialnya Ibu SH ya, teman-teman bisa cari sendiri nanti, bisa googling kalau yang belum tahu. Ibu SH ini mengatakan bahwa perempuan yang berenang di kolam renang bisa hamil. Padahal ini orang pinter menurut ukuran manusia. Nah, kembali ke sini teman-teman. Begitupun ketika orang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan atau kebenaran firman Allah yang tertulis di Alkitab. Banyak orang bergelar sarjana teologi, master teologi atau MDiv atau apalagi doktor dan sebagainya ya. Itu tidak jaminan bahwa yang dia sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul Alkitabiah. Nah, saya beri contoh seperti tadi. Salah satunya adalah ketika orang bertanya, bagaimana dengan orang-orang seperti Pak Bambang Nursena yang pinter banget itu? Masa mereka juga tidak paham Alkitab? Kenyataannya begitu. Di dalam Alkitab jelas disebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar, ini adalah Bapa. Ini loh Allah yang benar. Satu-satunya Allah atau satu-satunya Theos yang benar. Tapi menurut orang-orang seperti Pak Bambang Nursena, satu-satunya Allah yang benar itu bukan Bapa, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi pernyataan orang seperti Bapak Bambang Nursena itu berbeda dengan pernyataan Yesus. Yesus sangat jelas, very clear, menyebut satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa. Ya, sehingga saya berikan ilustrasi yang tadi. Jika Ibu SH yang dianggap ahli, dianggap pinter, bahkan pejabat negara Republik Indonesia, Indonesia itu bukan negara kaleng-kaleng ya, negara yang banyak orang cerdasnya, dan dia juga lulusan dari 3 universitas ternama di Indonesia, tapi ternyata juga bisa salah, bahkan ngawur. Nah, begitupun orang-orang seperti Bapak Bambang Nursena ini, meskipun dia gelarnya sudah doktor sekarang ya, mungkin dokter atau doktor, kemudian juga banyak mempelajari kitab suci, banyak mempelajari tulisan-tulisan buku-bukunya yang banyak itu, tapi tidak menjamin kebenaran. Mengapa bisa begitu? Ya, karena ada tertulis di Alkitab, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya. Jadi kalau orang dipimpin Roh Kudus, pasti Allahnya akan sama seperti Yesus, yaitu Bapa. Ya. Kita ingat di 2 Korintus 11 ayat 4. Dikatakan bahwa di situ ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Ya. Jadi jika Yesusnya berbeda dengan yang diajarkan Alkitab, Yesus yang lain, maka itu rohnya juga lain, bukan dari Roh Kudus yang asli.
Ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang asli pasti akan mengabarkan tentang satu-satunya Allah yang sama seperti yang dikabarkan oleh Yesus Kristus, yaitu Bapa. Ya, sekali lagi saya ulangi. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang benar, Roh Kudus yang asli ya, bukan Roh Kudus yang abal-abal ya. Pasti dia akan memberitakan Allah yang sama, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa atau Bapa kami yang ada di surga. Yang oleh Yesus juga di Yohanes 20 ayat 17 disebut sebagai Allahku dan Allahmu. Ya, jadi semua orang yang mengabarkan bahwa Allah itu adalah Trinitas atau Tritunggal, mereka tidak dipimpin Roh Kudus. Mereka memakai hikmatnya sendiri atau mungkin dipimpin oleh roh yang lain. Nah, kalau orang dipimpin Roh Kudus, pasti Allahnya adalah Bapa. Yesus atau anak adalah utusan dari Bapa. Roh Kudus adalah kuasa aktif dari Allah Bapa. Nah, jadi ini sangat jelas teman-temanku. Ya. Satu-satunya Allah yang benar menurut Alkitab adalah Bapa. Bukan yang lain. Menurut konsili gereja, Trinitas adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi menurut Alkitab, satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa. Ini loh satu-satunya Allah yang benar. Bapa inilah yang di dalam kitab Perjanjian Lama namanya muncul 6.000 kali. Sekitar 6.800 kali sebagai ditulis sebagai Yod, Hei, Waw, Hei, YHWH. Inilah satu-satunya Allah yang benar. Yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Sebenarnya teman-teman sahabat-sahabatku, ini sangat jelas dan gampang sekali. Bagi orang-orang yang belum keracunan dogma, yang pikirannya masih bersih, ketika membaca Alkitab jadi terang benderang. Contohnya itu, misalkan membaca kata-kata Yesus di Injil Yohanes 17 ayat 3. Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya sudah, paham, gampang toh. Siapa satu-satunya Allah yang benar? Bapa. Tapi kalau orang sudah terkontaminasi oleh doktrin atau dogma, maka membaca ayat yang begitu jelas itu menjadi kacau, rancu jadi. Ditafsirkan macam-macam. Oh, bukan satu-satunya Allah yang benar tuh ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus. Menjadi seperti itu. Tapi sahabat-sahabatku, di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9 juga dikatakan, diingatkan itu. Sekalipun ada malaikat dari surga yang mengabarkan Injil yang berbeda dari apa yang dikabarkan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Ya, jika tadi di 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, hati-hati, sabar ya. Teman-teman sabar jika ada yang mengabarkan Injil yang lain, Yesus yang lain, dan roh yang lain. Nah, terus terang dengan tegas saya katakan bahwa orang-orang yang mengabarkan Allah itu Trinitas, ya itu jelas Injil yang lain. Bukan Injil yang tertulis di Alkitab. Ajaran Trinitas itu bersumber dari spirit atau roh yang lain. Yesus yang dikabarkan oleh Trinitas pun adalah Yesus yang lain. Nah, tetapi sayangnya orang-orang Trinitas itu menuduh bahwa Kristen-Kristen yang tidak percaya Trinitas dianggap sebagai bid'ah atau bidat atau penyesat. Padahal justru kalau kita mau jujur, justru doktrin Trinitas lah yang adalah bidat itu. Bidat artinya adalah ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Jadi Trinitas itu sebenarnya penyimpangan dari ajaran Yesus. Trinitas adalah penyimpangan dari ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus tentang satu-satunya Allah yang benar, Yesus menunjuk kepada Bapa. Tapi Trinitas mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Trinitas. Bapa,
Atau Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Ya. Ini sangat jelas teman-teman, very clear ini sebenarnya. Ya. Jadi Alkitab memang menulis Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti misalkan di Matius 28, muncul ayat ketika Yesus memberi perintah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kalau orang pikirannya sudah keracunan Trinitas, maka akan menganggap bahwa inilah Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus itulah Allah. Tapi bagi orang yang pikirannya masih jernih, bersih, dan dipimpin oleh Roh Kudus, orang akan tahu. Ketika Yesus berkata Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dimaksud sebagai Allah yang benar itu hanya Bapa. Bapa ini satu-satunya Allah yang benar. Yang di perjanjian lama disebut namanya sebagai YHWH. Yehuwa. Inilah Bapa. Inilah Allah yang benar. Tapi kalau orang sudah keracunan doktrin Trinitas, maka membaca ayat ketika ada muncul kata Bapa, Anak, Roh Kudus, orang itu akan mengatakan, oh inilah Trinitas, inilah Allah. Ya. Jadi seperti itu teman-teman sahabat-sahabatku ya. Satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus Kristus adalah Bapa. Nggak ada yang lain. Ini very clear ini. Sangat jelas. Alkitab begitu terang benderang. Tetapi kalau ada orang-orang yang tidak bisa memahami ini karena apa? Karena mereka tidak dipimpin Roh Kudus. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Trinitas. Jelas mereka tidak dipimpin Roh Kudus. Itu roh yang lain. Sehingga jadinya bisa seperti, maaf saya berikan ilustrasi tadi ya, Ibu SH berkata bahwa perempuan yang berenang di kolam renang bisa hamil. Ya. Asumsinya bisa ngawur, ya. Bisa nyeleneh. Nah begitupun ketika orang-orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus dalam hal berbicara tentang Alkitab ya. Karena Alkitab ini memang tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tidak boleh sakarpe dewe. Ya. Orang membaca Alkitab ini tidak boleh sakarpe dewe. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Di 2 Petrus 1 ayat 20 ada tertulis. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi ketika orang membaca Alkitab ini tidak boleh ditafsirkan sakarpe dewe. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah kalau dipimpin Roh Kudus, pasti hasilnya sama seperti imannya Yesus. Bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Nah kalau nggak dipimpin Roh Kudus, maka bisa jadinya nyeleneh. Satu-satunya Allah yang benar itu ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Jadinya seperti itu. Ini sangat jelas teman-teman. Very clear ya. Saya menyampaikan ini, jujur saya katakan, ini bukan kehendak saya. Roh Kudus menyuruh saya menyampaikan ini. Sehingga resikonya saya bisa dibenci banyak orang, ya, saya bisa dijauhi oleh orang-orang yang menganut Trinitas, ya. Saya bisa difitnah sebagai antikris lah, sebagai pengajar sesat lah, sebagai bidat lah, dan sebagainya. Dan itu bukan perkara saya. Ya, terserah orang mau menuduh saya apa saja. Yang jelas saya hanya menyampaikan sebagaimana Roh Kudus menyuruh saya untuk menyampaikan. Dan apa tuntunan Roh Kudus? Pasti sama persis dengan ajaran Alkitab. Jadi ciri-ciri ajaran Roh Kudus itu pasti tidak berbeda dengan ajaran Alkitab. Maka di ayat yang lain dikatakan ujilah setiap roh. Juga dikatakan bahwa ada roh yang lain. Yesus seringkali mengingatkan itu. Misalkan di Matius 7, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu. Nah, jadi banyak orang berkata, Bu, saya ini
khotbah dalam nama Yesus loh. Saya bahkan mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi di ayat itu, di Matius 7, Yesus berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, salah satunya ya doktrin Trinitas ini. Doktrin Trinitas ini sebenarnya adalah sebuah kejahatan intelektual, saudara-saudariku. Ya, di kesempatan yang berikutnya, beberapa hari nanti, kalau Tuhan menghendaki, saya akan sampaikan juga bahwa Trinitas ini sebenarnya adalah bentuk kejahatan ideologi dan kejahatan intelektual yang akibatnya fatal. Ya. Jadi akibat kejahatan yang dibuat oleh Trinitas ini sebenarnya nggak main-main loh. Satu contoh ya, misalkan ya, gara-gara percaya Trinitas, Stephen Tong, kemudian Pak Bambang Nursena dulu menuduh dan memfitnah teman-teman kita penganut Saksi Yehova. Puluhan tahun Saksi Yehova di Indonesia dianggap sebagai ajaran sesat, ajaran setan. Dan banyak orang yang benci, yang jengkel, yang marah dengan Saksi Yehova. Karena Saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saksi Yehova tidak percaya Trinitas. Nah, fitnah-fitnah atau ajaran-ajaran yang disampaikan seperti orang-orang seperti Bapak Stephen Tong dan Bambang Nursena, ini membuat banyak orang membenci kelompok Saksi Yehova. Nah, itu kejahatan. Itu baru contoh sekecil ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang kejahatan yang diakibatkan di sekitar abad-abad 4. Kemudian di tahun 1500 juga. Ketika gereja pecah gara-gara doktrin Trinitas. Konflik di Indonesia juga, Islam dengan Kristen konflik panjang lebar. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Gara-gara doktrin Trinitas. Nah, nanti di video yang lain saya akan ungkapkan 7 kejahatan doktrin Trinitas. Ya. Tapi pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan ya ini. Hari ini Roh Kudus menyuruh saya untuk menyampaikan bahwa satu-satunya Allah yang benar atau Theos yang benar persis seperti yang disampaikan oleh Yesus. Karena Kristen acuannya harus kata-katanya Yesus. Di Roma 10 ayat 17, surat Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, di Roma 10, sebentar saya cek ayatnya. Iya, betul. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi Kristen sejati, imannya harus timbulnya dari firmannya Kristus. Nah, ketika Kristus berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, Kristus menunjuk kepada Bapa. Ini loh satu-satunya Allah yang benar. Menurut Yesus. Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Nah, seorang Kristen yang sejati pasti percaya Yesus Kristus. Bukan percaya hasil-hasil konsili gereja purba, kemudian percaya kepada pendeta-pendeta yang mengaku diurapi oleh Tuhan, mengaku dipimpin Roh Kudus, tapi ajarannya berbeda dengan ajaran Alkitab. Ya, jadi seperti itu teman-teman pada kesempatan ini. Seperti biasa, jika penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Dan bagi teman-teman yang ngaku Kristen, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Seperti yang Yesus bilang ya. Ya, seperti itulah. Baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak ya buat yang mau menonton, mendengarkan video ini. Dan jika teman-teman berkenan, silahkan bagikan juga kepada saudara, kepada rekan, kepada pendeta, ya, kepada teman-teman. Bagikan video pekabaran ini. Satu-satunya Allah yang benar menurut Alkitab, menurut Yesus Kristus adalah Bapa. Bapa inilah Allahnya Yesus Kristus dan Allah kita. Yohanes 20 ayat 17. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Jadi inilah pekabaran Injil yang benar. Inilah Injil yang Alkitabiah. Inilah Roh Kudus yang benar. Roh Kudus yang benar pasti mengajarkan hal yang sama dengan yang diajarkan oleh Yesus, yaitu satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Bukan Trinitas ya,
Bukan Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, bukan. Tapi Bapa saja. Baik, haleluya.